Assalamualaikum sahabat berkebun. Video kali ini kita akan ngebahas tentang Syngonium variegata, gimana cara merawatnya supaya pertumbuhannya bisa maksimal dan no gosong-gosong. Nih, no gosong ya. Nih, ini yang udah agak gedenya. Walaupun belum mature, tapi cantik banget kan? Tuh, harganya juga masih sangat ramah kantong. Langsung aja disimak videonya ya, gimana cara ngerawat Syngonium dari A sampai Z. Happy watching. Kita langsung aja ke tips yang pertama. Tips peletakan. Untuk peletakan Syngonium variegata itu harus ditempatkan di tempat yang sinarnya itu pas. Nggak boleh kelebihan dan nggak boleh kekurangan. Kalau kelebihan atau kekurangan, biasa nanti daunnya akan gosong di bagian putihnya seperti yang ini nih. Tuh, jadi dia ada gosong. Nih, ini juga. Ini dulu karena saya nyimpennya di tempat yang terlalu teduh, jadinya gosong. Setelah saya pindahin ke sini, ini sinar mataharinya pas, dia udah nggak pernah gosong lagi. Boleh kena sinar matahari langsung, itu sinar matahari pagi atau sore yang udah adem. Kalau siang-siang jangan terkena sinar matahari langsung, karena dia nggak kuat, pasti nanti akan gosong gitu. Di sini penempatannya juga penting, jadi arah daunnya itu madep ke arah cahaya matahari. Jadi saya kan mataharinya dari sana ya, jadi otomatis saya tempatin daunnya itu madep ke sana, jangan membelakangi sinar matahari. Misalkan seperti ini ya. Nah, kayak gini, misalkan madepnya jadi membelakangi sinar matahari. Karena kalau membelakangi sinar matahari, yang ada nanti pertumbuhannya malah jelek, dan nanti batangnya tuh malah bengkok-bengkok, karena si daunnya juga pasti bakalan nyari arah sinar matahari. Jadi adepin langsung aja ke arah sinar matahari supaya dia bisa berfotosintesis dengan baik dan dapat sinar matahari yang maksimal. Kalau di rumah saya, dia dapat sinar matahari langsungnya itu pagi hari aja. Sisanya hanya terang seperti ini, nggak kena paparan sinar matahari langsung. Tapi tetap terang karena saya pakai atap bening. Jadi sinar matahari itu tetap masuk, tapi nggak menyorot langsung gitu. Jadi disesuaikan aja sama keadaan rumah sahabat masing-masing. Ya, jangan terlalu panas, jangan terlalu redup. Tips yang kedua adalah penggunaan media tanam yang tepat. Media tanam yang tepat untuk tanaman Syngonium variegata itu nggak boleh yang terlalu becek, karena kalau terlalu banyak atau terlalu lama menyimpan air, itu biasanya bagian putihnya itu bakalan gampang gosong. Sahabat terserah mau pakai media tanam apa, tapi kalau saya ini pakai campuran sekam bakar sama sedikit kokopit yang udah difermentasi. Kadang juga saya campur sama lumut. Tapi kalau saya campur sama lumut, biasanya saya siramnya tuh jadi lebih jarang, karena kalau lumut kan menyimpan air ya. Jadi kalau terlalu banyak disiram, itu terlalu lembab, malah jadinya jelek. Jadi intinya disesuaikan aja sama media tanam yang kalian pakai. Kalau sekiranya media tanam kalian komposisinya lebih menyimpan air, itu jangan terlalu sering disiram. Tapi kalau media tanamnya misalkan komposisinya itu nggak terlalu menyimpan air, itu boleh kalian siram lebih sering, apalagi kalau suhu di rumah kalian itu panas gitu. Jadi harus disesuaikan sama kondisi masing-masing di rumah, karena emang nggak bisa dipukul rata. Kalau di rumah saya, dia disiramnya itu 3-4 hari sekali. Kan coba kita siram ya. Sayang, ntar dulu nak. Ya, kita siram. Tuh, bisa dilihat airnya langsung turun. Itu yang bagus. Kalau kita siram dia ada genangan, itu nggak bagus ya. Tandanya kalian harus lebih menggemburkan lagi media tanamnya. Kalau ini kan airnya langsung turun tuh, nggak ada genangan sama sekali. Tips selanjutnya, kalau Syngoniumnya sudah mulai tumbuh nih, tumbuh ke atas, banyak akar anginnya, kita harus pakai inturus.
Kalau masih pendek kayak gini kan dia belum ya, belum numbuh nih, belum numbuh ke atas. Tapi kalau sudah numbuh akar angin, wajib dipakein turus. Jadi kalau misalkan akar anginnya sudah nempel ke turus seperti ini nanti si akar anginnya akan membantu si tanamannya untuk menyerap makanan dari udara, maupun pas nanti kita siram pupuk ke turusnya. Jadi otomatis kalau kita pasangin turus, si tanamannya pertumbuhannya akan lebih maksimal dan ukuran daunnya bisa jadi lebih besar-besar. Atau semisal nggak mau pakai turus, kalian bisa rambatin ke tembok atau ke kayu, terserah. Caranya tinggal dipepetin aja, nanti otomatis akar anginnya akan nempel. Yang penting kalau udah keluar akar angin, itu harus dikasih sandaran ya, gitu. Tips selanjutnya di pemupukan, biasanya saya pakai pupuk slow release merek Osmocote, itu saya campurin aja di media tanamnya. Nah, terus untuk pupuk rutinnya biasanya saya pakai ini, Growmore, si pupuk daun. Cara pakainya udah ada di kemasan, silakan dilihat aja. Tapi saya biasanya pakai dosis super rendah dan saya larutin di air. Adek jangan main air sayang. Jadi ini air 2 liter ya. Ini saya kasih pupuknya sedikit aja. Terus saya larutin. Terus kemudian nanti kita siram ke. Kemudian air pupuknya itu saya siramin ke Syngonium 2 minggu sekali. Dan itu selang-seling sama air B1 ya. Jadi kalau 2 minggu kemarin saya siram air pupuk, 2 minggu ke depannya saya siram air B1. Jadi ganti-gantian aja. Dan itu air pupuknya saya siramin secukupnya. Kalau pakai turus saya siram sampai ke turus-turusnya, supaya akar angin bisa menyerap nutrisi yang ada di turus. Sahabat boleh pakai pupuk apa aja, bebas, yang penting rutin dipupuk.